Jumpa lagi dengan Lilin Tua. Setelah sekian lama kita nggak jumpa dalam suatu perjumpaan video pembelajaran maksud saya. Dan pada awal minggu pertama, hari pertama ini, saya mencoba untuk menyajikan video pertama saya di tahun 2023 sesuai dengan evaluasi dari soal-soal yang saya share, baik yang para penggemar di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka ada satu materi yang perlu saya sajikan hari ini, yang pada umumnya untuk para kadet dan para pemula masih banyak yang belum dong, yang belum paham secara benar, yaitu tentang katup ekspansi atau expansion valve. Nah, sebelum kita ngomong tentang katup ekspansi sendiri, barangkali ada di antara Anda yang juga lupa katup ekspansi itu di mana letaknya di dalam sistem siklus instalasi mesin pendingin sistem kompresi. Ada dua metode pendinginan, yaitu dengan metode kompresi dan ada metode absorber. Ya, kita ngomong tentang sistem kompresi. Nah, sekarang saya ajak mengingat kembali tentang siklus sederhana yang terdiri dari 4 komponen pokok, ya, 4 komponen pokok di dalam melaksanakan 4 proses pokoknya. Nah, pertama kita mengenal yang namanya evaporator. Ya, sesuai dengan namanya, evaporator adalah alat penguap. Menguapkan apa? Menguapkan refrigeran cair menjadi refrigeran gas. Untuk menguapkan butuh panas. Maka panas yang dipakai, yang diminta, yang dibutuhkan, yang dipinjam adalah panasnya ruangan yang menjadi target yang didinginkan. Oke, ya. Gas yang sudah terjadi dari evaporation tadi merupakan gas kering. Jadi gas yang superheated steam, superheated gas, yang nantinya akan diisep oleh kompresor, di mana di kompresor ini dilakukan peristiwa kompresi, compression, dari gas bertekanan rendah, bersuhu rendah menjadi gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi, yang selanjutnya dialirkan ke kondensor untuk diembunkan kembali, untuk dicairkan kembali, ya, menjadi cairan, ya, melalui proses kondensasi, yaitu diambil panasnya oleh media pengembun. Medianya bisa jadi udara, bisa jadi air laut. Di kapal dua-duanya ada, bisa kita temui. Ya, cairan refrigeran yang keluar dari kondensor yang bertekanan tinggi, yaitu tekanan kompresi, selanjutnya dialirkan ke expansion valve. Di sini cairan yang bertekanan tinggi tersebut dicekik, di throttle oleh suatu alat yang namanya sebenarnya adalah pengatur refrigeran, aliran refrigeran, ya, yang nanti akan dilanjutkan untuk dialirkan ke evaporator. Sehingga kalau kita konklusikan ini tadi, bahwa di dalam sistem pendinginan, sistem kompresi, ada 4 komponen pokok, seperti yang lalu sudah saya sampaikan, yang melaksanakan 4 proses pokok, yaitu evaporator melaksanakan proses evaporation, penguapan, kemudian kompresor melakukan peristiwa kompresi, compression, and then the third is condenser,
di mana di kondenser terjadi peristiwa pengembunan atau condensation. Hasilnya adalah cairan yang bertekanan tinggi, yaitu bertekanan kompresi, lalu dicekik, di throttle menjadi tekanan rendah, sehingga cairan itu akan berekspansi dari tekanan tinggi, dicekik, kemudian dilepas pelan-pelan, maka cairannya ini akan berekspansi. Dengan adanya berekspansi ini, bentuk cairnya akan berubah menjadi bentuk embun, ya, embun. Oke. Jadi expansion valve adalah the final component. The first component is evaporator. Well, we go on to the next page, yaitu tentang siklus yang sama. Hanya di sini gambar expansion valve-nya nampak lebih jelas. Ada hubungan antara expansion valve dengan bulb sensor yang menyensor suhu keluar dari evaporator. Nanti kita akan jelaskan. Sama, ada setelah evaporator sebagai first component, and then we find the compressor as the second component, then condenser as the third component. So the last is the expansion valve. Well, apa sih sebenarnya yang benar? Sebenarnya yang benar tentang yang disebut dengan istilah katup ekspansi. Katup ekspansi itu sebenarnya bukan nama yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya dari komponen tersebut adalah alat pengatur, komponen pengendali aliran refrigeran. Ya, jadi di antara komponen-komponen yang dipakai itu berjenis-jenis. Salah satu jenis dari komponen itu adalah expansion valve. Ada jenis lain seperti pipa kapiler. Anda tidak akan temui expansion valve di kulkasmu, kamu akan ketemu pipa kapiler. Ya, barangkali kamu akan ketemu expansion valve-mu hanya berupa globe valve, keran biasa yang bisa diatur cepat. Bisa jadi expansion valve-nya berupa expansion valve jenis basah yang pakai fluter. Nah, nanti masing-masing akan kita ini. Untuk saat ini kita ngomong tentang expansion valve jenis TEV atau thermostatic expansion valve, biasa disingkat TEV, Tango Echo Victor, atau Tango Extra Victor TXV, ya. Itu sebenarnya merupakan salah satu jenis dari komponen sistem pendinginan kompresi yang berfungsi sebagai pengendali aliran refrigeran. Bahasa Inggrisnya Refrigerant Flow Controller atau disingkat RFC, ya, dari kondensor ke evaporator. Gimana cara kerjanya? Kita lihat nanti, ya. Ya, sebelum kita ngomong tentang lihat, ya, tentang evaporatornya, tentang expansion valve-nya lagi, kita ngajak situ ngenal tentang instrumen, alat ukur atau indicator atau measuring device. Ya, measuring device daripada sistem pendingin. Anda kenal bahwa salah satu komponen dari sistem pendinginan adalah refrigeran. Jadi ada refrigeran, ada alat, kemudian ada proses, kemudian ada perawatan. Nah, untuk itu kita perlu mengenal sifat-sifat refrigeran tersebut. Antara lain bahwa pada
suhu jenuh itu tergantung daripada tekanannya. Anda kemarin waktu masih video lama masih ingat ada kita ngomong tentang panas laten dan panas sensibel. Panas laten adalah panas yang dipergunakan untuk merubah bentuk dari cairan menjadi gas. Selama masih ada titik-titik cairannya, maka panasnya tidak untuk menaikkan suhu, tapi untuk menaikkan untuk merubah bentuk cair menjadi gasnya. Setelah ini selesai kering, maka jadilah proses sensibel atau proses apa namanya mas panas lanjut, superheated steam, ya, proses superheated. Jadi pada proses superheated ini atau proses sensibel ini, panas yang dipakai sudah tidak lagi untuk merubah bentuk, karena bentuknya sudah uap. Makin ditambahin suhu, makin ditambahin panas, panasnya dipakai untuk menaikkan suhu. Maka ini nanti akan ketemu yang namanya daerah panas laten, di mana pada tekanan yang sama maka akan menghasilkan suhu yang sama sampai latennya habis, proses latennya habis, berganti dengan ini. Nah, di dalam alat ini adalah kombinasi dari combination between tekanan, pressure yang ditunjukkan di daerah biru terluar yang ada 0, 10, 20, 30, 40 sampai 120, itu adalah skala apa namanya pressure, skala tekanan, pressure scale, ya, yang kebetulan di sini dinyatakan dalam satuan pound per square inch, PSI, ya. Nah, udah itu ring di dalamnya yang warnanya biru muda atau apa namanya agak kehijau-hijauan, itu adalah ringnya R22, freon 22. Sementara yang agak kecoklatan ini adalah R134A, dan yang paling dalam yang biru muda lagi kayak hijau telur bebek, itu adalah R134A. Hubungannya adalah pada tekanan yang sama, katakanlah tekanan 70, maka suhu untuk R22 adalah 40 sekian derajat Celcius. Ini apa namanya? Derajat Fahrenheit. Fahrenheitnya dilihatkan di paling tengah yang putih, itu ada derajat Fahrenheit. Jadi Anda sudah harus bisa apa namanya membaca gambar ini. Jangan sampai nggak bisa membaca. Nah, ini berlaku untuk suhu jenuh, uap jenuh. Kalau sudah saturated, udah apa namanya superheater, nggak bisa, udah superheated. Kalau masih saturated ini, tapi kalau sudah superheated, udah nggak kepake lagi ini, sehingga panas yang diberikan untuk menaikkan suhu. Kalau ini selama masih ada titik-titik cair dan bersifat jenuh, maka panasnya dipakai untuk menghilangkan ini tanpa untuk meningkatkan suhu. Oke? Ya, di sini ada hubungan antara tekanan dalam satuan pound per square inch, yang nanti untuk kapal-kapal baru ini satuannya sudah mulai dirubah menjadi bar, derajat Celcius, dan apa namanya bentuk refrigerannya mungkin berbeda. Jadi lihat saja ininya. Selanjutnya, ini adalah pemahaman bagaimana kerja dari suatu expansion valve. Tadi kita sudah awali dengan lihat manometer.
instrumen indicator, gabungan antara manometer dan termometer. Nah, sekarang nanti kita terapkan di sini. Sebelumnya kita mesti lihat bagian-bagian dari expansion valve ini. Pertama, rumahnya. Di dalam rumah itu ada membran. Selanjutnya ada ruangan di bawah membran dan ruangan di atas membran. Membran bahasa Inggrisnya diafragm. Kemudian ada clap, valve, dan valve seat-nya, dudukannya. Gambar ini menunjukkan valve kalau mengangkat ditekan ke atas menutup, kalau ke bawah membuka. Penekanan ke atas dilakukan dua cara, yaitu dengan pegas yang kekuatan pegasnya bisa diatur oleh adjusting screw, sementara kecenderungan untuk menutup juga bisa disebabkan oleh tekanan evaporator sendiri. Ya, sementara untuk yang ke bawah adalah disebabkan adanya tekanan dari diafragma, tekanan dari thermal bulb yang nanti kerjanya kita lihat. Ya, refrigeran cair yang masuk ke ruangan bawah, ya, dengan adanya setelan awal sehingga dia sudah mulai mengalami pencegian, maka besarnya arus, besarnya flow, besarnya aliran sudah mulai dikurangi di sini. Pengurangan aliran ini akan mengakibatkan penurunan tekanan. Jadi sekali lagi bahwa expansion valve bukan alat pengatur tekanan, tapi alat pengatur refrigeran flow, aliran refrigeran. Ya, dengan ngatur itu maka tekanannya akan turun dari aliran gede menjadi aliran kecil. Karena tekanannya turun, maka dia akan berekspansi, ya, dari cairan yang kecil masuk ke throttle kecil, kemudian dilepas, maka ruangan yang ke evaporator itu menjadi gede, sehingga komponen ini disebut katup ekspansi. Katup yang membuat cairan berekspansi dari volume kecil menjadi volume besar. Akibatnya karena volumenya besar, tekanannya akan turun. Tekanan ini nanti dimulai dari A. Ini tekanan sesudah diatur oleh adjusting screw. Dari A yang keluar ini adalah cairan jenuh atau uap jenuh, di mana ada campuran antara uap yang mengandung air atau air yang sudah mau menguap. Untuk bisa menguapkan sepenuhnya, maka dia butuh panas. Panasnya ini diambil dari ruangan sekeliling. Bisa jadi ruangannya ruangan daging, bisa jadi ruangan kamarmu sebagai AC, bisa jadi ruangan muatan dan sebagainya. Panas-panas yang di sekeliling itu diambil dalam rangka merubah bentuk cairan dalam bentuk uap jenuh menjadi uap kering. Peristiwa ini dimulai dari titik A sampai titik B. Titik A sampai titik B ini terjadi proses Proses perubahan bentuk. Jadi panasnya dipakai untuk merubah bentuk. Inilah yang disebut panas laten. Sejauh masih terjadinya panas laten, maka pada tekanan evaporator itu akan menyebabkan atau menghasilkan suhu yang sama dimanapun titiknya sampai dengan titik B. Begitu sudah sampai titik B, di mana tidak ada lagi titik-titik cairan sama sekali, maka mulai dari B ke C ini sudah mulai menjadi uap
superheated uap panas lanjut atau superheated steam, superheated gas. Ya, di tempat C inilah dipasang bulb sensor, ya, thermal bulb sensor, di mana karena B ini bisa berubah, bergerak ke dalam atau bergerak keluar, mendekati C atau menjauhi C, tergantung dari beban evaporatornya. Kalau dagingmu penuh, bebannya banyak, maka B ini akan bergeser ke dalam, menjauhi C. Apa akibatnya? C akan menjadi lebih tinggi suhunya daripada B sebelumnya. Sebaliknya, kalau bebannya nggak ada, artinya dagingnya makin hari makin habis, maka proses ininya juga berbeda. Maka posisi B akan bergeser mendekati C, sehingga C akan menjadi lebih dingin. Nah, lebih panas dan lebih dinginnya C itu akan berkonduksi ke thermal bulb, sehingga di thermal bulb yang berisi gas akan menjadi mengalami pengembangan atau penyusutan. Pengembangan atau penyusutan inilah yang mempengaruhi tekanan di dalam diafragma, di atasnya diafragma, tekanan bawah, sehingga posisinya dia adalah posisi dalam tendensi membuka. Ya, jadi dari A sampai B itu adalah latent heat, kemudian dari B sampai C dan seterusnya sampai ke kompresor itu merupakan proses sensible heat atau proses superheated gas, ya, refrigerasi. Ya. Selanjutnya, kalau ini dipakainya R22, Freon 22, maka tekanan di A itu kira-kira 4,8 bar. Nanti kita lihat di sana kalau 70 PSI itu kalau kita barkan kira-kira 4,8an. Kemudian TA sampai TB karena suhunya tidak berubah, karena pada tekanan tersebut dia akan sesuai dengan refrigerannya mempunyai suhu yang sekian, maka suhunya akan tetap dari A sampai B, yaitu 4,4 derajat Celciusan, kira-kira segitu. Nah, setelah dari B ke sana itu sampai di C itu sudah bukan 4 lagi, barangkali 10, barangkali 8, barangkali ini tergantung dari posisi B, karena B-nya bisa bergerak maju atau bergerak mundur. Oke? Ya, ini sama. Ini sama, hanya ini dipakai untuk kapasitas yang besar, di mana kalau terjadi pressure drop yang tinggi antara masuk dan keluarnya, maka perlu dipasang external equalizer, penyeimbang, sehingga pada suatu saat terjadi suatu keseimbangan antara P bulb sama dengan P spring dan P evaporator, kira-kira gitu, sama semuanya. Ini gambaran yang tadi di dalam evaporatornya sendiri, waktu coil keluar dari expansion valve yang warna coklat, ya, kemudian bulbnya dipasang, itu adalah bertekanan 70 pound per square gauge, manometer, ya. Tekanan sesuai dengan sifatnya Freon 22, R22, pada tekanan itu suhunya adalah 40 derajat Celcius. Selama itu dia masih menjadi uap jenuh, maka suhunya 40.
suatu ketika titik-titik cairnya habis, maka suhu 40 itu stop, sampai kemudian naik sedikit, sudah sensible heat. Tadi latent heat, ini sensible heat, menjadi 45, sampai akhirnya pada saat 50-an derajat Fahrenheit dipasang sensor thermal bulbnya. Oke. Ini sama, hanya saja ini hanya menggambarkan tentang penempatan bulb. Penempatan bulb yang pertama itu adalah dengan 10 derajat Fahrenheit superheat. Artinya yang biru itu adalah latent heat, suhunya sama, dari mulai keluar 40, begitu sudah sampai terakhir di ujung hijau, sudah mulai superheat, naik sampai ke 50. Pada 50 ini dipasang bulbnya, maka sistem ini memiliki 10 derajat superheat, dari panas laten ke panas sensibel. Makin ke sana lagi akan makin tinggi lagi, karena masih penambahan panas dari sekeliling. Sementara yang di sebelah kanan itu 10 derajat sama-sama, cuma ini untuk ruangan yang dingin. Kalau ini plus, ini minus. Ruangan daging atau ruangan muatan yang memang memerlukan suhu yang rendah, minus 40, sampai dengan ujung hijau. Kemudian latennya selesai, diganti dengan sensible heat, menjadi minus 40, minus 39, minus 38, sampai minus 30. Oke? Ya. Itulah tadi sebenarnya apa yang disebut expansion valve. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa expansion valve bukanlah pengatur tekanan, tapi dia sebagai RFC, refrigerant flow control, yang mengakibatkan mau tidak mau tekanannya akan turun. Hubungan tekanan ini adalah sifat fisik daripada refrigeran, apakah itu freon 22, apakah itu amonia dan sebagainya, bahwa pada proses latent heat panasnya tidak dipakai untuk menaikkan suhu, tapi dipakai untuk merubah bentuk cair menjadi gas. Sementara sensing bulbnya sendiri dipasang di tempat yang di superheat gas, ya. Yang tadi kita singgung, ada yang 10 derajat Fahrenheit superheat, ada yang ini barangkali masangnya kayak sono, sehingga yang ideal memang kira-kira 10 derajat Fahrenheit superheat gasnya. Oke? Mudah-mudahan Anda bisa memahami penjelasan yang singkat ini. Sekali lagi, apapun yang Anda kurang tahu, Anda bisa menulis respon atau usulan dan sebagainya. Dan sekali lagi, jangan lupa bantu saya untuk klik subscribe, share tuh ke teman-teman yang lain, ya, dan juga klik lonceng supaya Anda ingat. Mulai tampilan ini saya berusaha untuk seperti awal, mungkin 3 hari sekali tampil, 3 hari sekali tampil, ya. Oke, kita jumpa lagi di kesempatan kedua dalam suasana yang lebih sehat dan tentunya lebih sukses, lebih cerdas lagi. Salam dari Lilin Tua.